wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Nur Majid dari angkatan 2022 dari kelas B. Di sini izin untuk mempresentasikan terkait tugas sebelum praktikum untuk praktikum terpadu. Yang pertama itu ada parameter mutu bahan baku dan sediaan obat herbal. Untuk identitasnya tersendiri yaitu simplicia, organoleptik, makroskopik, mikroskopik, KLT. Selanjutnya itu ada kadar air atau susut pengeringan sebanyak 10%. Dan selanjutnya ada kadar abu total dan abu tidak larut asam. Selanjutnya ada kadar sari, larut air, dan etanol. Selanjutnya yaitu ada penetapan kadar zat aktif. Selanjutnya yaitu ada cemaran mikroba dan logam berat. Selanjutnya itu ada uji toksisitas dan khasiat. Selanjutnya itu ada keseragaman bobot, waktu hancur, dan volume. Untuk selanjutnya itu ada metode analisis kimia umum di Farmakope Herbal Indonesia. Untuk yang pertama yaitu ada gravimetri, penentuan kadar air, susut pengeringan, dan kadar abu. Selanjutnya itu ada titrasi, penetapan kadar zat aktif tertentu. Selanjutnya ada spektrofotometri UV vis, analisis kuantitatif. Dan selanjutnya ada kromatografi lapis tipis, KLT atau TLC untuk identifikasi senyawa. Selanjutnya ada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, analisis kadar bahan aktif. Selanjutnya ada gas kromatografi atau GC untuk analisis komponen volatil atau residu pelarut. Untuk parameter standarisasi, untuk rangkuman pengujiannya sebagai berikut. Untuk keterangannya, yaitu ada susut pengeringan. Untuk metode pengujiannya, yaitu ada gravimetri 105 derajat Celcius. Untuk prinsip pengujiannya yaitu ada mengukur kehilangan bobot karena air dan volatil. Untuk parameter kunci yang diamati yaitu ada persentase susut, suhu, dan waktu. Untuk selanjutnya keterangan berikut ada kadar air. Untuk metode pengujiannya yaitu ada Carl Weiser atau gravimetri. Untuk prinsip pengujiannya itu ada air bereaksi dengan reagen KF atau diuapkan. Untuk parameter kunci yang diamati yaitu ada persentase kadar air. Untuk keterangannya itu ada kadar sari. Untuk metode pengujiannya itu ada ekstraksi air etanol, penguapan, penimbangan residu. Untuk prinsip pengujiannya itu ada menentukan jumlah zat larut dalam pelarut tertentu. Untuk parameter kunci yang diamati yaitu ada persen kadar sari larut air atau etanol. Untuk keterangannya ada kadar abu total. Untuk metode pengujiannya itu ada pembakaran dalam tanur hingga residu konstan. Untuk prinsip pengujiannya
yaitu mengukur sisa mineral atau anorganik setelah pembakaran. Parameter kunci yang diamati yaitu ada persen kadar abu total, warna abu. Untuk keterangan berikut ada KLT. Untuk metode pengujian yaitu ada plat silika dan pengembang. Untuk prinsip pengujiannya ada pemisahan. Untuk parameter kunci yang diamati yaitu ada RF, jumlah dan warna noda atau pola. Untuk kesimpulannya tersendiri yaitu ada standarisasi, simplicia dan ekstrak yang sangat penting untuk menjamin mutu obat herbal. Dan parameter utama meliputi kadar air, kadar abu, kadar sari, dan identifikasi kimia atau KLT. Farmakope Herbal Indonesia menjadi obat tradisional. Bahan alam yang digunakan dalam industri farmasi harus memenuhi persyaratan tertentu agar hasil pengobatan konsisten dan terukur. Farmakope Herbal Indonesia atau FHI merupakan pedoman resmi bagi para peneliti dan industri untuk memastikan bahwa setiap bahan baku herbal memenuhi kriteria standar kualitas. Untuk tujuan standarisasi tersendiri, yaitu yang pertama ada tujuan utama standarisasi bahan alam adalah untuk memastikan keseragaman mutu dan keamanan bahan herbal. Dengan standarisasi, variasi kandungan kimia akibat perbedaan tempat tumbuh, waktu panen, dan cara pengolahan dapat diminimalkan. Selain itu, standarisasi juga bertujuan untuk mendukung pembuktian ilmiah terhadap efektivitas obat tradisional. Pengertian Farmakope Herbal Indonesia yaitu Farmakope Herbal Indonesia atau FHI adalah buku standar resmi yang memuat persyaratan identitas, kemurnian, kadar, serta metode pengujian bahan obat yang berasal dari tanaman. FHI disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjamin kualitas obat bahan alam yang beredar di masyarakat. Parameter mutu bahan alam. Parameter mutu dalam FHI mencangkup pengujian fisika, kimia, dan mikrobiologi. Antara lain, susut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu, identifikasi senyawa aktif, kadar flavonoid total, kadar minyak aksiri, serta cemaran logam berat mikroba. Susut pengeringan yaitu susut pengeringan menunjukkan banyaknya zat yang hilang ketika bahan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga beratnya tetap. Parameter ini menggambarkan kadar air dan zat mudah menguap lain bahan dalam bahan alam. Nilai susut pengeringan yang tinggi menandakan bahwa belum kering sempurna dan rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Susut pengeringan metode dan hasil. Metode dilakukan dengan menimbang sampel kering lalu dipanaskan dalam oven hingga berat konstan. Setelah pendinginan,
Perbedaan bobot dihitung sebagai persentase susut pengeringan. Hasil ini menunjukkan tingkat kekeringan bahan yang memengaruhi stabilitas dan daya simpan. Kadar air menunjukkan jumlah air yang terkandung dalam simplisia. Pengujian kadar air penting untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan reaksi kimia yang merusak zat aktif. EVAHIM mensyaratkan batas kadar air tertentu untuk tiap bahan agar kualitas tetap terjaga. Kadar air, metode dan tujuannya yaitu umum digunakan adalah destilasi tolena atau pengeringan gravimetri. Tujuan pengujian kadar air adalah untuk mengetahui tingkat kestabilan bahan selama penyimpanan. Semakin rendah kadar air, semakin baik stabilitas dalam bahan terhadap kontaminasi. Kadar sari teori. Kadar sari merupakan banyaknya zat aktif yang dapat larut dalam pelarut tertentu, seperti air atau etanol. Parameter ini menunjukkan seberapa besar kandungan kimia aktif yang dapat diekstraksi dan berpotensi memberikan efek farmakologis. Untuk metode dan hasil dari kadar sari tersendiri, yaitu sampel diekstraksi dengan pelarut air atau etanol selama waktu tertentu, kemudian diuapkan dan residu kering ditimbang. Hasilnya dinyatakan sebagai persen bobot nilai kadar, mencerminkan banyaknya komponen kimia yang larut dalam pelarut. Untuk metode dan hasil kadar abu total, metode dilakukan dengan membakar bahan dalam cawan persolen hingga semua bahan organik hilang dan menyisakan abu. Persentase tersendiri, abu dihitung terhadap bobot awal sampel. Nilai kadar abu yang tinggi menunjukkan bahan yang kurang bersih atau tercemar. Untuk teori kromatografi lapis tipis atau yang bisa disebut KLT, itu digunakan untuk identifikasi senyawa kimia dalam bahan alam. Teknik ini memisahkan komponen berdasarkan kepolaran menggunakan pelarut pengembang di atas pelat silika gel. Pola bercak yang berbentuk digunakan untuk membandingkan identifikasi senyawa target. KLT atau metode dan interpretasi. Metode KLT melibatkan pembuatan ekstrak, penotolan sampel pada pelat, pengembangan dengan pelarut, dan visualisasi bercak menggunakan sinar UV atau proyeksi kimia. Nilai RF dibandingkan dengan standar untuk memastikan identitas senyawa aktif. Kadar minyak aksiri. Untuk teorinya yaitu minyak aksiri merupakan komponen volatil yang memberikan metode warna aroma khas pada tanaman. Penetapan kadar minyak aksiri bertujuan menentukan jumlah minyak yang dapat diperoleh dari bahan. Kandungan ini sering berkaitan juga dengan aktivitas biologi tanaman. Untuk metode dan hasil kadar minyak aksiri. Metode dilakukan dengan destilasi uap menggunakan alat Cliffhanger. Volume minyak yang diperoleh diukur dan dibandingkan terhadap bobot bahan.
Hasil pengujian menunjukkan efisiensi terekstraksi minyak dari tanaman. Untuk teori kadar flavonoid total, flavonoid adalah senyawa polyphenol yang berperan sebagai antioksidan. Penetapan kadar flavonoid total penting untuk menilai aktivitas biologis suatu ekstrak. Pengujian dilakukan dengan prinsip pembentukan kompleks berwarna antara flavonoid. Kadar flavonoid untuk metode dan hasilnya yaitu sampel direaksikan dengan larutan dan diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 415. Hasilnya absorbansi dibandingkan dengan standar quercetin untuk menentukan kadar flavonoid total. Untuk cemaran dan keamanan, selain parameter kimia, FHI juga menetapkan batas cemaran mikroba, logam berat pestisida, dan aflotoksin. Pengujian ini memastikan bahan aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek toksik jangka panjang.